Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmadiara dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 dari kelas B dengan NPM 24163111049. Baik, saya akan menjawab soal UAS dari mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Baik, yang nomor pertama, demokratisasi pendidikan kerap dianggap sebagai jalan menuju keadilan dan kesetaraan belajar. Analisislah bagaimana prinsip-prinsip demokratisasi pendidikan dapat diterapkan dalam konteks pembelajaran pendidikan agama Islam di sekolah umum. Lalu evaluasilah tantangan utama dalam penerapannya di era digital saat ini. Baik, jawabannya, prinsip demokratisasi pendidikan dalam pembelajaran PAI dapat diterapkan dengan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh siswa untuk bertanya, berdiskusi, menyampaikan pendapatnya, dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan belajar. Nah, guru tidak hanya menjadi sumber ilmu, tetapi juga fasilitator yang menghargai perbedaan kemampuan dan latar belakang siswa. Nah, dengan demikian proses pembelajaran menjadi lebih adil, terbuka, dan partisipatif. Di era digital, tantangan utama yang dihadapi adalah penyebaran informasi keagamaan yang belum tentu benar, lalu rendahnya kemampuan siswa dalam menyaring informasi, serta kesenjangan akses teknologi. Nah, oleh karena itu, guru perlu membimbing siswa agar mampu menggunakan media digital secara kritis dan bertanggung jawab. Nah, baik, soal nomor kedua, Ibnu Khaldun memandang pendidikan sebagai proses bertahap yang memperhatikan aspek akal dan adab. Sintesiskan konsep pendidikan Ibnu Khaldun tersebut dengan model pembelajaran PAI berbasis kurikulum merdeka. Bagaimana Anda akan mengaplikasikan sintesis ini dalam rancangan pembelajaran PAI di kelas menengah pertama SMP? Baik, jawabannya yaitu menurut Ibnu Khaldun, pendidikan harus dilakukan secara bertahap sesuai perkembangan akal peserta didik dan juga disertai pembentukan adab. Nah, konsep ini sesuai dengan kurikulum merdeka yang dimana menekankan pembelajaran sesuai kebutuhan dan juga kemampuan siswa. Nah, dalam pembelajaran PAI di SMP, guru dapat menggunakan pembelajaran berbasis proyek, misalnya pada materi akhlak. Nah, siswa misalnya diminta membuat proyek kepedulian sosial dan lingkungan sekolah. Nah, melalui kegiatan tersebut, siswa tidak hanya memahami teori, tetapi juga menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan nyata. Baik, soal nomor 3, Kiai Haji Ahmad Dahlan menekankan pentingnya integrasi ilmu agama dan sains dalam pendidikan. Evaluasilah relevansi pandangan ini dalam menghadapi tantangan dekadensi moral di kalangan pelajar saat ini. Selanjutnya, jelaskan satu desain pembelajaran PAI yang mencerminkan semangat integratif tersebut. Baik, jawabannya, pandangan Kiai Haji Ahmad Dahlan masih sangat relevan karena pendidikan tidak cukup hanya menggambarkan kecerdasan intelektual, tetapi juga harus membentuk moral dan karakter peserta didik. Nah, integrasi agama dan sains membantu siswa memahami bahwa ilmu pengetahuan harus digunakan untuk kebaikan dan kemaslahatan. Nah, salah satu desain pembelajaran yang dapat diterapkan adalah materi tentang menjaga lingkungan. Nah, guru menghubungkan ajaran Islam tentang amanah, menjaga alam dengan pengetahuan sains, lalu mengenai pelestarian lingkungan. Nah, dengan cara ini siswa memahami hubungan antara nilai agama dan ilmu pengetahuan. Baik, soal nomor 4, Kiai Haji Hashim Asy'ari menekankan pentingnya akhlak dalam pendidikan dan sikap tawadu terhadap guru. Analisislah pemikiran ini dalam konteks pengembangan karakter siswa dalam pembelajaran PAI. Bagaimana penerapan nilai-nilai ini dapat
mengatasi krisis keteladanan guru di era modern. Baik, jawabannya, Kiai Haji Hashim Asy'ari menempatkan akhlak sebagai dasar pendidikan. Menurut beliau, keberhasilan pendidikan tidak hanya diukur dari ilmu yang dimiliki, tetapi juga dari karakter yang baik, sikap tawadu kepada guru, lalu membantu siswa menghargai ilmu dan proses pembelajaran. Nah, dalam konteks saat ini, nilai tersebut dapat mengatasi krisis keteladanan dengan mendorong guru untuk menjadi contoh yang baik dalam sikap, perilaku, dan etika. Nah, ketika guru memberikan teladan positif, siswa akan lebih mudah meniru dan menerapkan nilai-nilai akhlak dalam kehidupan sehari-hari. Baik, soal nomor 5, Ahmad Hasan dari Persatuan Islam Persis menekankan pentingnya purifikasi ajaran Islam melalui pendidikan yang berbasis pada Al-Quran dan hadis. Analisislah pemikiran ini dalam konteks kurikulum pendidikan agama Islam saat ini. Apakah pemikiran tersebut lebih mendukung konservatisme atau reformisme dalam pendidikan? Berikan argumentasi Anda. Baik, jawabannya, Ahmad Hasan menekankan bahwa pendidikan Islam harus berpedoman pada Al-Quran dan hadis. Nah, sebagai sumber utama ajaran Islam dalam kurikulum PAI saat ini, pemikiran tersebut terlihat pada penekanan pemahaman dalil dan penguatan literasi keagamaan. Nah, menurut saya pemikiran Ahmad Hasan ini lebih dekat dengan reformisme karena mengajak umat Islam kembali kepada sumber ajaran yang asli serta mendorong pemikiran kritis terhadap praktik keagamaan yang tidak memiliki dasar yang kuat dalam Al-Quran dan juga hadis. Baik, soal nomor 6, ontologi, epistemologi, dan aksiologi merupakan 3 pilar dalam filsafat pendidikan Islam. Buatlah sintesis hubungan antara ketiganya, lalu analisislah bagaimana ketiganya dapat digunakan sebagai landasan dalam menyusun visi dan misi program studi pendidikan agama Islam. Baik, jawabannya yaitu ontologi membahas hakikat manusia dan tujuan pendidikan. Epistemologi membahas sumber serta cara memperoleh ilmu dan pengetahuan. Lalu aksiologi membahas nilai, tujuan, dan manfaat ilmu bagi kehidupan. Nah, ketiganya ini saling berkaitan karena pendidikan Islam tidak hanya mengajarkan ilmu tetapi juga membentuk manusia yang beriman dan berakhlak. Nah, dalam visi dan misi program studi PAI, ketiga aspek ini dapat menjadi dasar untuk mencetak pendidik yang menguasai ilmu keislaman, memiliki integritas moral, dan juga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Baik, soal nomor 7, Syekh Naqib Al-Aqtas memperkenalkan konsep ta'dib sebagai orientasi utama pendidikan Islam. Evaluasilah konsep ini dalam perbandingan dengan tujuan pendidikan nasional, bagaimana konsep ini dapat diterapkan dalam penyusunan RPP pada mata pelajaran pendidikan agama Islam. Baik, jawabannya, konsep ta'dib menekankan pembentukan manusia yang beradab, berilmu, dan berakhlak mulia. Konsep ini sejalan dengan tujuan pendidikan nasional yang bertujuan mengembangkan peserta didik agar menjadi manusia yang beriman, bertakwa, berilmu, dan berkarakter. Nah, dalam penyusunan RPP PAI, konsep ta'dib dapat diterapkan dengan merumuskan tujuan pembelajaran yang tidak hanya menekankan penguasaan materi, tetapi juga pembentukan sikap dan perilaku peserta didik dengan sesuai nilai-nilai Islam. Baik, soal nomor 8, Ismail Raji Al-Faruqi mengusulkan islamisasi ilmu pengetahuan sebagai pendekatan dalam pendidikan tinggi Islam. Berdasarkan pandangannya, rancanglah atau
menjelaskan satu model pembelajaran interdisiplin antara PAI dan ilmu sosial, misalnya sosiologi atau ekonomi yang bisa diterapkan di sekolah. Baik, jawabannya yaitu menurut Ismail Raji Al-Faruqi, ilmu pengetahuan harus dikembangkan berdasarkan nilai-nilai Islam. Salah satu model pembelajaran interdisipliner yang dapat diterapkan adalah menggabungkan materi zakat dalam PAI dengan konsep ekonomi dan kesejahteraan sosial. Nah, siswa mempelajari hukum zakat dalam PAI, kemudian menganalisis bagaimana zakat dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, dengan demikian, siswa memahami bahwa ajaran Islam memiliki manfaat nyata dalam kehidupan sosial. Baik, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.